Halo para pendengar, selamat datang kembali di channel konten film. Bagaimana kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat selalu, karena untuk menghadapi kiamat zombie, kalian itu harus fit, sehat bugar, dan juga tidak banyak pikiran. Karena bagaimanapun kiamat zombie itu hanya untuk orang-orang yang kuat secara mental. Seperti kasusnya di film yang akan kubahas kali ini nih. Meski zombinya sangat lambat, tapi tetap saja zombie itu sangat menakutkan. Siapa yang bisa membayangkan coba? Apa jadinya jika kita tergigit oleh zombie? Apa ketika kita dalam wujud zombie masih bisa berpikir jika itu adalah diri kita? Kita bakalan masih ingat nggak kalau kita itu punya utang, punya kehidupan, bahkan punya kamu? Cielah, iya kamu yang lagi nonton ini. Hai manis. Woi tim, siapa sih yang buat ini skrip? Astaga, editor, tolong bagian ini dipotong aja ya. Dasar zombie. Ham. Cek. Oke lah teman-teman, daripada berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya. Dan apa guys? Yap, seperti biasa, selamat menonton. Di sebuah bar tua, sepasang kekasih bernama Shaun dan Liz tampaknya memiliki perdebatan yang lumayan rumit. Liz sebagai kekasih ingin Shaun bisa membawanya berliburan seperti orang-orang layaknya sepasang kekasih yang normal. Karena Shaun hanya bisa membawa Liz ke bar tua seperti ini tiap bertemunya. Apalagi menurut Liz, Ed yaitu teman dari Shaun hanya menghambat, jadi ia rasa Shaun benar-benar harus berubah atau mungkin menjauhi Ed. Tiap harinya Ed selalu menumpang di rumah Shaun. Ia tidak mau bekerja, kerjaannya hanya bisa bermain game, tidur, dan juga menunggu Shaun pulang untuk mendatangi bir. Kalau dalam bahasa Sunda mah, itu Ed adalah orang hardolin guys. Kalian paham tidak hardolin itu apa? Kalau kalian gak paham nih, hardolin itu dimana dahar, dan juga ulin. Jadi cuma bisa makan dan juga main. Lanjut. Rumah ini juga didiami oleh Pete, saudara asli dari Shaun. Ia sangat marah jika Ed terus-terusan berada di rumah ini dan hanya bisa bermalas-malasan, bahkan menghabiskan persediaan. Tapi Shaun yang menganggap Ed sebagai teman terbaiknya, terus berusaha menenangkan Pete walau kenyataannya Ed sudah 5 tahun tinggal dan terus bermalas-malasan. Pete beberapa kali pun mengajak Ed untuk bekerja. Ayolah Ed, kamu harus bekerja. Tapi Ed tidak menginginkan hal itu. Shaun yang kini bekerja tidak sempat mendengar pesan jika Liz ingin berkencan dengannya pukul 8. Lingkungan Shaun sangat membosankan. Ia terus-terusan bertemu dengan orang-orang yang terus menjalankan aktivitasnya secara berulang-ulang. Shaun sempat mampir ke toko kelontongan sebelum memutuskan untuk berangkat bekerja. Shaun sendiri bekerja sebagai marketing di toko elektronik. Meski ia dikategorikan senior, tapi ia tidak pernah dihargai oleh rekan kerjanya yang pada dasarnya sangat muda. Noel, pekerja 17 tahun, selalu mengacaukan pekerjaan Shaun seakan-akan ia tidak penting. Tapi Shaun tidak bisa tegas, karena bagaimanapun ia tidak ingin terlibat masalah. Kalau kerja di Wakanda, mana bisa gitu Noel? Udah keburu disikat oleh senior. Jadi, jangan gitu lagi ya Noel. Di sela-sela bekerja, Shaun dihampiri oleh ayah tirinya bernama Phillips. Tapi, kok mirip kayak lampu? Sang ayah sangat menantikan Shaun agar mendatangi sang ibu membawakan sebuah bunga karena ia sangat merindukan Shaun. Bahkan setelah sang ayah pergi, Liz kini menelpon untuk mengingatkan sebuah kencan yang akan mereka lakukan pada pukul 8 malam. Sepulangnya bekerja, ia melihat keanehan di area sekitar ketika ia tengah membeli bunga untuk mengunjungi sang ibu. Itu guys, bapak-bapak di ujung jalan yang sedang makan merpati. Orang-orang di sekitar Shaun benar-benar sangat aneh. Sampai Shaun sendiri sempat bertemu dengan teman lamanya yang bernama Yvonne dan tidak menyadari adanya masalah di sekitar mereka berbincang. Dengan pulang terburu-buru, Shaun mencoba memesan meja kepada salah satu restoran untuk kencan bersama dengan Liz semalam. Tapi karena Shaun lupa reservasi lebih awal, pastinya pihak restoran tidak bisa memberikan kursi lain kepada Shaun karena sudah penuh. Liz lagi-lagi sangat kecewa kepada Shaun ketika ia mencoba mengajaknya pergi ke Winchester, ke sebuah bar yang selalu mereka kunjungi. Winchester lagi. Dengan membawa bunga untuk sang ibu, Shaun mencoba mendatangi kediaman Liz untuk meminta maaf, walau ia terus ditahan oleh Devi dan juga Diane selaku teman baik Liz, agar Shaun tidak nekat bertemu. Karena situasinya, Liz benar-benar sangat kecewa untuk sekarang. Please lah Shaun, cewek itu banyak.
Ya nggak sih guys? Adu argumen kini terjadi antara Liz dan juga Shaun, di mana Shaun mencoba mengajak Liz untuk berkencan ke Winchester. Tapi Liz tidak ingin hal itu terjadi, karena selama berpacaran, Liz hanya diajak ke bar tua tersebut selama puluhan kali, seperti orang-orang yang sudah lanjut usia di sana. Sampai ketika emosi sudah mereda, Shaun yang berusaha menghampiri Liz sedikitnya membuat situasi absurd karena Liz sadar bunga yang Shaun berikan kepadanya adalah untuk ibu dari Shaun. Dan untuk yang pertama kalinya, Shaun kini diusir oleh Liz, bahkan mereka resmi putus mulai sekarang. Sembari membuang bunga untuk sang ibu, Shaun yang kini mendatangi bar, mencoba ditenangkan oleh Ed yang setiap harinya menunggu Shaun di sini. Mereka selalu menghabiskan malam dengan gila. Mereka terus bermabuk-mabukan sampai bar benar-benar ditutup. Sampai sebuah perbincangan pun membuat Shaun sedikitnya terhibur dan tertawa ketika mengetahui orang-orang yang ada di sekitarnya dulu adalah mantan penjahat terkenal. Hal itu yang menjelaskan mengapa di atas bar terdapat sebuah senapan. Setelah mabuk berat nih ceritanya, Shaun dan Ed yang mencoba pulang mulai menyaksikan orang-orang yang cukup aneh. Tapi mereka malah bernyanyi dan menganggap hal ini sebagai hiburan semata atas dasar halusinasi karena mereka tengah mabuk berat. Setibanya di rumah, mereka mulai terlihat gila. Mereka benar-benar menghibur diri. Ed terus mencoba membuat sebuah hal-hal lucu untuk membuat temannya terhibur dan tidak sedih. Bahkan karena kebisingan itu, Pete yang terganggu kini mulai marah karena besok ia akan bekerja. Tapi setelah mendapatkan penjelasan singkat jika Shaun baru saja diputuskan, ia mulai sedikitnya memahami dengan sebuah kalimat. Ya sudah, jangan terlalu berisik ya. BTW, cepat move on ya. Pagi harinya, Shaun mulai berusaha mendatangi toko kelontongan. Namun dikarenakan nyawanya belum terkumpul 100% mengingat ia baru bangun tidur, ia tidak menyadari nih jika orang-orang di sekitar sudah berubah menjadi zombie. Setelah membeli bir dan juga cornetto untuk Ed, mereka kini melihat sebuah berita-berita mengenai kerusuhan serangan-serangan yang terjadi di kota. Sampai Ed kini mulai berbicara jika di taman terdapat seorang perempuan. Shaun dan Ed yang berusaha mendekati tampaknya mulai tertawa karena menganggap wanita tersebut tengah mabuk berat. Tapi karena sang wanita terus berusaha melakukan penyerangan, Shaun yang mendorong sang wanita lantas dibuat terkejut ketika sang wanita masih sadar dengan keadaan perut yang sudah bolong. Dalam upaya menelpon bantuan yang tidak kunjung bisa dilakukan karena signal kini menghilang, Ed dan Shaun yang mendengar sebuah berita mengenai orang-orang telah berubah menjadi zombie, kini dibuat panik ketika zombie datang ke dalam rumahnya. Bahkan setelah berhasil menghabisi, mereka mulai mendapatkan kabar berita jika mereka harus menyerang para zombie tepat di bagian kepala. Dengan itu, Shaun yang memiliki ide mulai berbicara kepada Ed. Seharusnya kita memukul mereka menggunakan tusuk gigi. Tidak, Shaun, itu terlalu sadis. Kita akan dikenakan pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat, yaitu sengaja melukai orang lain secara berat. Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Jadi, kita pakai kaleng saja, oke? Oke. Tapi dirasa itu semua sia-sia, mereka mulai mendatangi sebuah gudang untuk memukul kepala zombie. Dengan badan yang sudah diisi oleh bercak darah, mereka mulai mendengar suara erangan di lantai atas tepat Pete tinggal. Namun Shaun sangat cemas kepada sang ibu yang mendengar jika Philip sang ayah berusaha menyerang. Jelas saja hal itu membuat Shaun cemas. Jadi ia mulai berencana membuat sebuah misi penyelamatan sang ibu dan juga Liz bersama dengan Ed. Ya walau Ed marah karena Shaun masih melibatkan Liz yang sudah mencampakannya, tapi Shaun dengan simpelnya berbicara, "Tidak Ed, gue terlanjur cinta kepada Liz." Rencana mereka sangat terdengar mudah, di mana mereka akan pergi menggunakan mobil Pete, menjemput sang ibu dan menyerang zombie Philip, lalu menjemput Liz dan mendatangi Winchester untuk minum bir sampai situasi kiamat zombie benar-benar berakhir. Namun ketika Shaun memutuskan untuk buang air terlebih dahulu, ia mulai melihat Pete sudah berubah. Dalam keadaan terdesak, Shaun mulai mengarahkan Ed untuk pergi sekarang juga, apalagi para zombie telah memenuhi area mereka. Setelah berkendara beberapa waktu, rumah sang ibu yang rupanya tidak cukup jauh membuat Shaun diarahkan untuk menjemput, sementara Ed berniat menunggu di mobil, karena ia kesenangan untuk pertama kalinya selama 5 tahun ia bisa kembali mengemudi. "Shaun, jangan bilang lampu Philips punya mobil." "Ah tidak, maksudku ayahmu memiliki mobil Jaguar, di mana aku ingin mengemudikannya." Di rumah sang ibu, Shaun sangat senang sang ibu dalam keadaan baik-baik saja, namun ketika akan menghabisi Philip sang ayah yang diduga telah menjadi zombie, ia dibuat gugup, karena sang ayah rupa-rupanya dalam keadaan baik-baik saja. Jadi untuk itu, Shaun mencoba mengajak sang ibu pergi meninggalkan Phillips.
Karena selama sang ibu menikah dengan Philips, Son merasa tidak terima. Jadi selama ini pun Son tidak pernah menganggap Philips sebagai ayah. Meski begitu, sang ibu tidak bisa pergi begitu saja tanpa Philips. Jadi mau tidak mau, Son mengajak ibu dan juga ayahnya untuk pergi meninggalkan rumah untuk menjemput Liz. Namun sialnya, mobil yang dikendarai Ed telah menabrak karena ia terlalu antusias. Dengan itu, mereka berencana menggunakan mobil Philips untuk pergi. Yaps, inilah mengapa aku hancurkan mobil itu. Tapi belum sempat pergi, para zombie kini datang. Philip sempat digigit sebelum pada akhirnya mereka memutuskan pergi mendatangi rumah Liz. Setibanya di area taman, Son mengarahkan Ed untuk menunggu. Jika ada sesuatu yang mendesak, ia diarahkan pergi saja. Sembari melewati beberapa zombie yang terlihat lambat, Son mulai masuk secara paksa ke dalam rumah Liz tanpa diizinkan. Dalam kondisi berantakan, Son mulai mengajak Liz pergi karena situasi benar-benar tidak terkendali sekarang. Ini bukan tentang hubungan Liz dan juga Son, tapi ini tentang bertahan hidup. Tapi karena tidak bisa meninggalkan Diane dan juga David begitu saja, pelarian pastinya akan merumitkan karena mereka terlalu banyak orang. Oh my god, ini terlalu sempit, ini terlalu banyak orang. Anjing aja anjing. Dalam kondisi terluka, Philips mulai berasumsi kepada Son yang membuat Son sedikit terharu. Karena menurutnya, meski Son tidak pernah menganggapnya sebagai ayah, tapi Philips tetap menyayanginya. Namun tiba-tiba perubahan mulai terlihat kepada Philips, di mana semua orang di dalam mobil yang panik ini mulai keluar dan mulai mengunci Philips yang sudah menjadi zombie di dalam mobil. Barbara, ibu dari Son, pastinya tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, tapi mereka harus bisa keluar dari sini untuk bisa mendatangi Winchester. Son mulai membawa perjalanan melalui sebuah jalur tersembunyi, walau di sana mereka pun sempat berpapasan dengan Yvonne dan juga teman-temannya. Loh, kok mirip? Lah, mirip juga. Tapi, lupakanlah. Kita harus fokus kepada penyelamatan kita. Awas jatuh. Jarak dari tempat mereka ke Winchester hanya terhalang oleh 10 rumah yang berderet, jadi mereka mungkin bisa melewati hal ini dengan mudah. Namun sang ibu yang tiba-tiba hilang membuat Son yang mencoba mencari malah diserang oleh zombie Jill yang merupakan teman baik sang ibu ketika dulu. Setelah membuat zombie Jill diam, mereka harus dibuat bingung karena di area seberang Winchester telah banyak sekali zombie yang mungkin siap menanti mereka. Tapi Son memiliki sebuah ide aneh sekaligus absurd, di mana Son mengarahkan mereka untuk bisa berakting berpura-pura menjadi zombie untuk bisa melewati para zombie agar tidak diserang. Hei, kalian harus mengikuti rencanaku ya, bergerak seperti zombie dan bersuara seperti zombie. Meski pada awalnya semua itu terkesan seperti omong kosong belaka, tapi apa yang mereka lakukan rupanya memang berhasil, di mana para zombie pun sampai yakin jika mereka adalah bagian dari zombie. Di tengah kebingungan terkait memikirkan apa yang terjadi karena pintu Winchester tidak kunjung bisa dibuka, dengan santainya Ed malah menelpon. Hal itu membuat Son sangat marah. David berusaha memecahkan kaca agar mereka bisa masuk ke dalam, sementara Son yang paham zombie sangat lambat, berusaha memancing para zombie agar mengikutinya untuk memastikan mereka bisa masuk ke dalam. Perjuangan Son benar-benar sangat diapresiasi, tapi semenjak kepergian Son, Liz mulai khawatir karena Son tidak kunjung kembali. Bahkan di dalam Winchester pun mereka hanya terdiam, berdebat karena bingung harus memulai ini bagaimana. Beruntunglah di tengah kegaduhan yang kini dibuat oleh kelompok karena berdebat dengan alasan takut, Son datang karena kepergian mereka ke sini adalah rencana dari Son, jadi pikir mereka Son memiliki rencana lanjutan. Tapi yang terjadi mereka harus bisa diam, menunggu, sampai benar-benar bosan. Ya, kalau seperti ini jadinya, mending aku main Mobile Legends aja. Tapi Vid, kan signal nggak ada, nggak bisa main Mobile Legends. Ya kan bisa pakai mode offline, oke? Lalu ketika mencoba menyalakan listrik di area bar, raut wajah dari Son benar-benar berubah ketika kenyataannya pelarian Son pada sore tadi malah mengundang para zombie berkumpul di area pintu belakang. Masalah pastinya akan mereka dapati. Apalagi ketika mereka berusaha memastikan semuanya hening, Ed dengan sifat cerobohnya malah bermain poker. Bukan cuma itu, kegilaan mulai kembali ada di situasi ini ketika musik di area bar tiba-tiba menyala dengan disertai juga kedatangan pemilik bar yang sudah menjadi zombie. Woi editor, copyright lah. Sorry Ichi bos. Bukannya menghabisi, mereka terlihat sangat senang bermain-main tanpa takut akan diserang. Pukul dia, serang terus, Ya, serang terus. Ayo.
Sampai Ed kini melemparkan sebuah senapan yang terdapat di atas yang mereka manfaatkan untuk bisa menghabisi beberapa zombie yang bersiap untuk masuk ke dalam. Barbara rupa-rupanya menyembunyikan jika ia telah terkena gigitan. Di saat Son yang kini mencoba menembak para zombie yang tidak pernah tepat sasaran, waktu sedikit terbuang sia-sia. Ketika Son memutuskan untuk menghampiri sang ibu karena mengetahui jika ia telah terinfeksi. Apalagi semuanya mulai buang-buang waktu ketika David yang berencana membunuh Barbara ditahan oleh Son karena sang ibu tidak akan berubah menurutnya. Namun kenyataannya semua salah karena sang ibu yang kini berubah di depan matanya sendiri membuat Son mulai bertindak. Selamat tinggal, Bu. Di tengah emosi yang campur aduk karena harus menghabisi sang ibu sendiri, Son mulai emosi kepada David yang egois. David yang merasa terpojok pun benar-benar bingung dipaksa meminta maaf oleh Diane kepada Son. Tapi ketika akan meminta maaf, David harus diserang karena terlalu dekat dengan para zombie yang hanya terhalang oleh kain. Kepanikan seluruhnya terjadi setelah ini. Diane yang mencoba membuka pintu malah membuat para zombie mulai masuk ke dalam Winchester. Situasi benar-benar membingungkan untuk kali ini. Bahkan Ed yang mencoba membuat bom Molotov harus tergigit karena sangat ceroboh oleh zombie pit. Dalam keadaan yang sangat mencekam, Son berhasil menyelamatkan Ed. Bahkan mereka mulai berlindung di sebuah meja bar. Lalu Son mencoba membakar untuk melindungi mereka semua dari zombie-zombie. Oh tidak, aku sudah membakar bar. Apakah kita bisa keluar? Oh, tenang saja. Di bawah sini ada jackpot yang bisa kita tempuh. Ed yang paham ia tidak akan selamat memilih untuk tinggal, sementara ia mengarahkan Son dan Liz agar pergi. Apa yang telah Son rencanakan rupanya menjadi malapetaka buruk, karena ia harus kehilangan orang-orang di Winchester. Namun karena ini semua sudah terjadi, ia mau tidak mau mulai menuruti apa yang Ed mau. Karena bagaimanapun, hanya mereka yang belum tergigit. Apakah ketika aku menjadi zombie, kamu masih bisa bermain PS denganku? Ya tentu, akan aku pikirkan. Dengan perpisahan singkat, Son dan juga Liz mulai keluar dari ruangan tersembunyi Winchester untuk bisa menyelamatkan diri dari para zombie. Hingga ketika akan melakukan perlawanan kepada para zombie yang ada, secara cepat, para militer kini datang untuk menghabisi para zombie yang ada di sekitar mereka. 6 bulan setelah peristiwa menyebarnya wabah zombie, pemerintah rupa-rupanya berhasil mengatasi hal ini dengan baik. Wabah benar-benar hilang, tapi para zombie beberapa di antaranya masih dibiarkan hidup untuk membantu pekerjaan manusia. Bahkan Liz yang tadinya tidak ingin melakukan hari dengan membosankan pun, kini mulai hidup bahagia dengan Son karena telah berdamai dengan itu. Bahkan Son kini telah membiarkan zombie Ed hidup di dalam gudang untuk bisa memainkan PS bersama-sama seperti dulu.